Silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Jaga. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Ayah, Bunda? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertandingan sepak bola antara MU United dengan Arsenal. Milih nonton di kamar sendiri dengan TV atau nonton bareng rame-rame? Kurang fokus, saya ulang sekali. Nonton bareng. Milih nonton sendiri depan TV atau nonton rame-rame? Rame-rame. Apa pelajaran dari sini? Bahwa hidup ini tidak bisa dinikmati sendirian. Yang masih sendiri, insya Allah kalian akan rame-rame. Anak 7, cucu 21, cicit 2. 7 tambah 21, 28. Cicit 2 jadi 30. Pasangan 2 jadi 32. Enggak ada lo, enggak rame Besti. Jadi poin yang pertama adalah kita tidak bisa sendiri. Orang Jepang itu kaya apa miskin? Kaya. Orang Korea kaya apa miskin? Kaya. Kenapa angka stres, depresi, anxiety tinggi? Karena hidup sendiri. Mati di apartemen sendirian karena hidupnya dengan mesin. Libur hari Sabtu, hari Ahad, buka laptop, buka komputer, buka gadget. Sahabat online, bini online. Bini boneka, nggak bisa, nggak ada teman cerita. Akhirnya mati di tengah keramaian. Jangan sendiri. Ini bulan terakhir sendiri, bulan depan yang sendiri akan berdua insya Allah. Amin ya rabbal. Tentukan targetmu, alam semesta akan membantu. Kata orang yang nggak punya Tuhan. Tentukan targetmu, alam semesta akan membantu. Tapi bagi orang yang bertuhan, tentukan cita-citamu, Allah yang akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi pagi saya dapat WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya baca doa seperti ini? Ya Allah, hilangkan rasa sukaku kepadanya, agar aku tak menyiksa diri. Karena aku yakin tak dapat memilikinya. Dan saya nggak balas WA. Kenapa? Nggak jantan.
Dia salah kirim WA. Ini dia mesti cari ustadz yang melo-melo. Kalau ke saya nggak begini ceritanya. Kalau suka datang. Aku nggak bisa hidup sendiri. Kau yang akan menemani aku hingga ke surga. Begitu. Kalau kau mau, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau nggak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu bungkus. Makanya nggak saya jawab, nggak saya balas. Kenapa? Ini agak-agak bencong. Cari ustadz yang melo, jangan WA saya seperti ini. Tapi kalau nanya ke saya, ustadz, aku suka sama dia dan aku ingin dia menemaniku, beri aku motivasi, baru saya kasih semangat. Tapi kalau yang udah begini, aku ingin melupakan. Semua diajukan ke Allah. Sekali-sekali mandiri. Nah, jadi sebetulnya kenapa mesti beristri, kenapa perempuan mesti bersuami? Supaya hidup ini rame, supaya hidup ini ada teman cerita. Pernikahan itu isinya cerita. Terus Ustadz sekarang kan di Sulawesi Tenggara, istri Ustadz di Riau, Pulau Sumatera. Gimana Ustadz bisa cerita? Dia pakai WA. Saya cerita, aku sekarang di Jakarta, nunggu pesawat jam 2 nanti malam. Begitu tadi malam cerita, aku sudah di airport. Pagi tadi cerita, sudah landing di Haluo. Habis itu cerita, aku melewati jalan yang berbelit-belit. Habis itu cerita, malam ini aku ketemu dengan pasangan-pasangan yang luar biasa. Kirim foto, kirim video, kirim gambar. Hai sayang. Maka cerita. Karena nggak bisa kita sendirian. Yang sudah ada teman cerita, peganglah teman cerita yang baik ini. Jangan kubur sebelum mati. Nah, karena yang selama ini dia sungkan melihat wajahnya, nggak mau megang tangannya, malam ini difasilitasi. Angkat tangannya. Yang perempuan angkat. Kenapa? Karena selama ini tangannya lebih banyak megang tabung gas, lebih banyak megang air galon. Malam ini difasilitasi, akhirnya mereka berpegangan kembali. Dan mereka biasa aja, yang histeris, yang dan kita malam ini semangat ini ya karena rame ini. Makanya Islam itu nyuruh kita jangan sendiri, sholatnya berjamaah, puasanya berjamaah, hajinya berjamaah di padang Arafah, melontar jumrohnya berjamaah. Ada masanya sendiri, tapi kebanyakan Islam ini berjamaah. Idul Fitri berjamaah, Idul Adha berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Tapi ada masanya sendiri di tengah malam mengadu kepada Allah. Tapi saat bahagia kita bersama. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ini adalah wajah orang-orang yang bahagia. Wajah yang gak ada masalah dan gak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang-utangnya lunas. Itu poin yang pertama, bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Yang kedua, setiap pasangan yang disuruh berhadap-hadapan, menatap wajah, pegang tangan, memeluk, mendoakan, adakah di antara pasangan ini yang cerita pertemuannya sama? Enggak.
Bisa dites satu-satu, nggak ada ceritanya sama. Semua seperti cap jempol pertemuan yang berbeda. Siapa yang membuat pertemuan itu? Yang jawab malah yang singa. Kakak, ya, itu istrinya. Betul. Gimana kalian bertemu? Ditangkap security. Pak Haji, ya, gimana kalian bertemu? Dijodohkan. Enggak salah jawaban itu, karena memang itu kenyataannya, tapi hakikatnya yang sebenarnya pertemuan itu diatur oleh Allah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Itu omongan siapa? Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ketika dia ketemu, aku tak pernah mencarimu dan kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Nanti sampai masanya kita punya anak, punya cucu, mereka akan nanya. Nggak usah ceritakan detail, bilang aja Allah yang mempertemukan kamu. Detailnya gimana kek? Sudah lupa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama kakak, nama ibu, nama Pak Haji, nama Bu Haji sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh, papan, mahfuz terjaga, papan yang terjaga sebelum dicetak di surat undangan, sebelum dicetak di karangan bunga, sebelum dicetak di kaligrafi, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50 alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum bapaknya bapak, ibunya ibu, kakeknya ibu, neneknya bapak ketemu, sudah tertulis. Hanya saja 2 orang saksi, itulah yang mempersaksikan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan 3 kilogram berlian tunai. Apa saksi? Lihat saksinya. Sah. Sebetulnya itu saksi manusia, tapi malaikat-malaikat sudah menyaksikan nama itu. Tidak ada yang kebetulan. Pertemuan itu adalah pertemuan karena Allah. Kita tak ada daya dan tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Kau kan ganteng, kau kan tinggi, kau kan putih, kau kan mancung, kau kan ikal, kau kan pirang. Kenapa istrimu begini? La haula. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kau kan cantik, kau kan putih, kau kan kaya. Suami kau kenapa begini? 4 kurang sempurna. La haula wala quwata illa billah. Dulu perasaan waktu SMA, kau kan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Kenapa kau nikah dengan ini? Inilah satu-satunya perempuan yang lulus fit and proper test untuk mendampingi kamu. Begitu jawabnya. Jangan jawabnya kok begini. Ya, nggak enak. Balikkan kepada Allah. Semua ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi rencana kita atau rencana Allah? Ustaz, saya dulu punya rencana suami yang tinggi 6 pack, yang mancung, yang ganteng, rambutnya pirang, kulitnya putih. Itu rencanamu. Tapi rencana Allah, lihatlah ke sebelah kiri. Itulah rencana Allah. Dan setelah dipikir-pikir, yang indah itu rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah lah yang indah, Pak Ustaz. Bayangkan kalau yang terjadi rencanaku, suamiku mancung, rambutnya pirang, matanya biru, aku nggak bisa tenang, Pak Ustaz. Takut diambil orang, takut hilang. Tapi dengan suami
suamiku yang begini. Aku tenang Pak Ustaz. Mau nggak pulang nggak apa-apa. Mau ada yang ngambil silakan. Betul kok? Betul kata mereka. Pelajaran yang pertama, hidup tidak bisa dinikmati sendirian. Pelajaran yang kedua, teman yang menyertai kita sampai hari ini adalah yang dipilihkan oleh Allah. La tataharraku dzarratu, tidak akan bergerak satu biji sawi pun. Berapa banyak pertemuan tapi tidak berjodoh, dan berapa banyak tidak pernah bertemu tapi apakah karena sering ketemu lalu berjodoh, atau karena ada jodoh lalu bertemu? Yang jawab yang jodoh. Karena ada jodoh. Karena ada jodoh lah maka bertemu. Berapa banyak sudah bertemu, sudah khitbah, sudah ta'aruf, tapi ternyata tidak berjodoh. Tapi berapa banyak baru sekali ketemu langsung berjodoh. Berapa banyak mau nikah sama kakaknya, malah jadi sama tetangganya. Begitulah Allah mengatur. Makanya tadi pandang ke kiri untuk menyadarkan kembali, merefresh, menyegarkan ingatan. Karena sekarang banyak orang kehilangan ingatan. Untuk mengingat-ingat itu bahasa Arabnya tausiah. Tausiah artinya mengingat kembali bahwa hidup ini gak bisa sendiri, bahwa kau adalah teman yang dikirim Allah. Pulang dari sini katakan, kaulah yang dikirim Allah untuk mendampingi aku. Dijawab sama istrinya, dan kau dikirim setan. Itu kalau nggak ngaji. Kalau ngajinya nggak sama, makanya mesti sama-sama ngaji biar supaya satu frekuensi. Jangan sampai yang satu FM, satu AM. Alhamdulillah. Begitulah Allah mempertemukan dengan berbagai macam cerita. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke perempuan punya telinga, laki-laki punya. Saya ulang sekali lagi, perempuan punya telinga, laki-laki punya mata. Apa maksudnya? Laki-laki punya mata, dia suka melihat bidadari surga, maka bertindaklah jadi bidadari di rumah. Perempuan itu pakai bedak, pakai lipstik untuk suaminya atau untuk suami orang? Untuk suaminya. Tapi yang terjadi sekarang, banyak orang cantik untuk suami orang, pas di rumah macam. Nggak usah lagi kita terus. Laki-laki punya mata, maka dia melihat. Karena laki-laki punya mata, maka laki-laki disuruh ghaddul basar, menundukkan pandang. Menundukkan pandang. Kenapa laki-laki disuruh menundukkan pandang? Dia karena laki-laki punya mata, sedangkan perempuan punya telinga. Apa maksudnya? Laki-laki jangan pelit, jangan medit, jangan bakhil, jangan kikir mengeluarkan kata-kata yang masuk ke telinga istri. Kalau kau belum bisa bahagiakan dia dengan emas, belum bisa bahagiakan dia dengan tanah, belum bisa bahagiakan dia dengan rumah, bahagiakanlah telinganya dengan kata. Karena perempuan punya
Sudahlah nggak mau ngasih uang belanja, nggak mau ngasih emas, nggak mau ngasih rumah, nggak bisa ngasih mobil, ngomong pun nggak mau. Terus apa yang bisa kau beri wahai laki-laki? Maka jurus yang ketiga adalah laki-laki punya mata, perempuan punya telinga. Maka perempuan, karena suamimu punya mata, tampillah dengan kecantikan yang terbaik. Tutuplah semua kerut-kerut dan pori-pori dengan dempul atau magic. Kenapa? Karena lakimu punya mata. Ketika dia pulang, kau tampillah di hadapan dia. Kau pakai renda-renda ini semua. Gorden-gorden kelambu harusnya. Begitu dia buka pintu, kau pun ya bagaimana mata dia? Karena suamimu punya mata. Dan kau laki-laki, jangan kau pelit untuk mengeluarkan kata-kata. Begitu kau buka pintu lalu kau kata, wow, amazing. Karena dia punya telinga. Jangan dia sudah berusaha seoptimal mungkin untuk memanjakan matamu, tapi gayung tidak bersambut, bertepuk sebelah tangan. Dia sudah sedemikian optimal. Begitu kau buka pintu, hancur berkeping bak kaca jatuh ke baju. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, jadi kata-kata ini, tapi bukan berarti karena saya ustadz lalu saya kata-katanya seperti ceramah ini, enggak. Laki-laki ini enggak mau ngomong. Betul kan laki-laki? Kalau kita susah ngomong, ustadz kok tahu laki-laki nggak ngomong? Ya karena aku laki-laki. Ya, laki-laki itu nggak bercerita. Kirim WA aja. Abang di mana? Aku di airport. Jam berapa sampai? Jam 8 insyaallah landing. Apa yang perlu kusiapkan? Masakan sayur bening sebening hatiku padamu. Kalau bisa sambal terasinya pakai ikan asin dan pakai cabai 3 biar lebih berasa hubungan kita. Kalau nggak bisa, dan perempuan itu juga walaupun dia punya telinga mendengar, dia tidak menunjukkan rasa, tapi dalam hatinya berbunga-bunga seperti bunga plastiknya. Bangkit adrenalin buah hati belayan jiwa. Jadi pahami yang ketiga adalah laki-laki punya mata dan perempuan punya telinga. Kira-kira bisa diamalkan? Insya Allah. Berikutnya yang keempat, laki-laki itu lebih banyak ke sini, sedangkan perempuan lebih banyak ke hati. Perempuan itu lebih banyak ke hati, makanya dia sering sakit hati. Laki-laki banyak di sini, rasional, akal, pikiran. Makanya obat sakit kepala itu iklannya rata-rata masa sih Pak Ustadz? Coba tulis di Google, iklan obat sakit kepala, iklan sakit kepala, enter, pilih gambar. Tuh, laki-laki semua. Perempuan di sini. Dan laki-laki itu di sini rasional.
Maka dia kalau sudah berbicara A, B, hitam putih, karena rasional. Tapi kalau perempuan A, B, C, oke. Kalau laki-laki sudah mengatakan iya atau tidak, to be or not to be. Tapi kalau perempuan mengatakan iya atau tidak, ya kadang-kadang iya. Maka jangan heran kalau kita bawa mobil, bawa motor, di depan ada sign kanan belok kiri, itu dapat dipastikan bahwa yang bawa itu lebih pakai. Pas ditanya, tadi kenapa sign kanan? Karena menurut perasaan. Awalnya aku mau ke kanan, tapi aku pikir lebih baik itu. Lalu hatiku juga kenapa? Karena bahasa Arabnya hati itu adalah qalbu. Qalbu itu artinya qallaba yuqallibu, qallaba yuqallibu, berbolak-balik, bolak-balik. Makanya suami kalau istri mengatakan tidak, itu belum tentu tidak. Lagi adik yang jomblo semester terakhir, kalau nanti ngomong sama calon, aku ingin menikahimu, terus dia jawab bilang, aku mau S2 dulu, jangan pindah channel. Karena bisa jadi kata dia mau S2 dulu itu, ya bisa ditawar, belum harga mati. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Tapi kalau laki-laki sudah mengatakan, gimana? Sudah siap nikah? Saya mau kerja dulu. Itu nggak bisa ditawar, karena dia lebih banyak pakai rasional. Rasional itu singkat pendek. Laki-laki kalau pergi ke minimarket, pergi beli odol, beli sikat gigi, bayar, pulang, karena rasional. Kalau perempuan nggak masuk ke sana, lihat ini, lihat, habis itu pulang, nggak dibeli ya. Karena banyak di sini, sana kemari, sana kemari. Nah, jadi mudah menghafal jurusnya itu. Laki-laki di sini. Makanya yang banyak sakit kepala itu laki-laki. Penyumbatan urat saraf laki-laki. Tapi kalau perempuan lebih banyak. Aku bang melihat anak-anak ini. Jadi kalau laki-laki, lihatlah laki-laki kalau dia pulang. Laki-laki itu kalau pulang kerja dia nggak langsung masuk ke rumah. Dia biasanya coba nanti ibu intip dari balik kok. Dia duduk dulu di depan. Kalau kebetulan dia perokok, dia merokok. Kenapa? Karena dia di kantor sudah ditekan atasan. Di jalan macet kena tilang. Dan di depan rumah dia sedang menyiapkan kekuatan. Akan berhadapan dengan jihad yang besar. Maka dia sedang menyusun kekuatan. Menarik napas panjang. Tarik napas. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan. Habis itu baru dia buka pintu rumah dan dia siap menghadapi serangan Donald Trump. Tapi adik semester akhir jangan gara-gara ini kau tunda. Ujian skripsi itu nggak ada apa-apanya. Kita laki-laki ini berpikir, tapi perempuan juga berhati. Maka dipertemukan Allah antara hati dengan pikiran, maka komplitlah saling menyempurnakan. Jadi kalau laki-laki itu hanya rasional saja, maka datang perempuan dengan kelembutannya, dengan hatinya. Bawa sepeda motor, ada kopling di kiri, ada gigi di kaki. Tapi Bapak polisi menulis rambu-rambu hati. Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa enggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Maka jagalah hati. Jangan sampai sakit hati.
Nanti tanya sama Abah Haji, tanya sama Pak Haji 53 tahun, Abah Haji, Ibu Hajah 54 tahun, apa yang membuat rasional dan hati ini bisa bersama? Yang membuat mereka bersama adalah yang kelima, karena banyak maaf. Hitung berapa kali mereka memaafkan. Kira-kira kalau laki-laki memaafkan dan minta maaf, hilangkah harga dirinya? Tidak. Kira-kira kalau perempuan minta maaf, maafkan aku di hari yang fitri ini. Cuman 1 Syawal itulah dia minta maaf. Pagi itulah dia minta maaf. Setelah cair THR. Kira-kira hilangkah harga dirinya? Tidak ada yang hilang. Bukan berarti jabatan, kekuasaan, harta, wibawa kita hilang. Tidak ada yang hilang. Itu hanya ego kita saja. Ada tembok di antara dua makhluk yang sudah dipertemukan Allah. Tembok ini namanya egois orangnya. Sifatnya egonya, keakuannya, kesombongannya, bahwa dialah yang paling hebat. Padahal kalau kita mau mengatakan aku manusia, aku bisa lupa, aku bisa salah, aku mohon maaf. Ya tapi nggak enak Pak Ustaz kalau pakai bahasa Indonesia. Ya pakai bahasa kampung kita masing-masing. Tapi Pak Ustaz saya ngomong gitu kaku. Ya pakai nyanyi. Please forgive me. Maafkan aku. Bisa minta maaf? Apa alasannya? Saya Pak Ustaz kalau disuruh saya minta, dia minta belanja bisa, tapi kalau minta maaf nggak bisa Pak Ustaz. Menang jadi arang, kalah jadi nggak ada untungnya kita mempertahankan ego. Jadi Ustaz Abdul Somad juga orangnya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Pakai apa? Pakai WA. Nah, apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita pertahankan? Ustaz Abdul Somad di Kendari itu dimuliakan, fotonya diedit, buat besar. Iya, saya bisa plong ini kan karena saya sudah aman di rumah. Coba saya berangkat kemari dalam keadaan kusut, layang-layang nyangkut. Pasti saya nggak fokus apa yang mau saya bicarakan. Maka sebelum berangkat itu saya bilang, ini anak, ini pondok, ini santri, ini rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Aku pergi mau menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Kalau aku pulang lagi berarti Allah memperkenankan kita sampai ke surga. Tapi kalau aku mati dalam perjalanan ini berarti kuburanku di Kendari. Jenazah tidak perlu dibawa pulang ke Riau karena harga tiket jenazah mahal. Dan aku minta maaf atas segala silap salah hilapku selama ini. Enggak hilang kehormatan saya minta maaf, enggak hilang ego saya minta maaf. Nah, jadi jangan pernah malu untuk minta maaf. Alhamdulillah tadi sudah dibimbing. Itulah enaknya acara Marriage Life Series ini, semuanya dibimbing. Kepada suami minta maaf, tatap wajah mata istri. Dialah yang sudah mengandung anakmu, dialah yang menyusukan anakmu 2 tahun, dia melahirkan anakmu meregang nyawa. Dulu dia kurus tinggi semampai, sekarang masih gara-gara engkau. Karena kita ini kadang, kenapa waktu acara pernikahan, acara sungkem itu memang dibimbing? Itu memang kita ini semuanya dibimbing, nggak bisa mandiri. Ayah, engkau yang saya dulu nggak ngerti, nggak paham siapa yang ngomong ini.
nih. Ternyata yang ngomong orang lain kayak sandiwara radio, babat tanah leluhur, Arya Kamandan. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Sekarang sudah nggak ada lagi. Duduklah bapak, duduk ibu. Sekarang peganglah tangan ibu. Lihatlah kerutan di wajahnya. Inilah wajah yang tidak tidur malam. Si anak pun menangis. Tolong nanti ketika pernikahan anak, ibu jangan sekedar duduk anaknya sungkem, bawa kaca. Karena banyak yang terlalu larut dalam kesedihan, dia lupa. Copot sudah belum ada. Kamera menyala. Dia menangis, orang ketawa. Sebetulnya berdoa itu sendiri atau dibimbing? Sendiri, mandiri. Tapi di tempat kita dibimbing. Coba di malam iktikaf itu didudukkanlah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kenapa dibimbing? Karena kalau nggak dibimbing susah nangis. Malam muhasabah Lailatul Qadar. Ustaz Somad, ya. Nanti malam muhasabah Ustaz yang bimbing muhasabah ya. Saya bilang jangan saya, cari Ustaz yang lain. Saya nggak bisa nangis. Cobalah Pak Ustaz, coba 3 menit. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Saya tengok nggak ada nangis. Akhirnya karena nggak ada yang nangis, lama-lama menangis saya. Karena orang ini nggak mau nangis. Di situ saya tengok mereka menangis. Selesai acara dihidupkan lampu, kita sahur bersama, sahur. Saya tanya, kenapa Pak nangis? Ya karena saya tengok orang nangis. Sebetulnya itu latihan. Karena kalau dibuat sendiri, mempelai laki-laki perempuan dibimbing, berdoa dibimbing, waktu mau tawaf juga dibimbing. Ada ustadz guru yang membimbing kita. Begitu juga ketika suami istri. Tapi jangan selamanya mesti dibimbing. Sekali-sekali mandiri untuk mengatakan maafkan aku. Bisa mengucapkan maafkan aku? Maafkan aku. 3 berat sekali untuk menggerak. Pada susahnya itu mengatakan maafkan aku. Dari lubuk hati yang paling dalam, maafkan aku. Nah, diperlukan mental keegoan kita. Aku punya jabatan, aku orang kaya, aku, saya. Ketika itu rendahkanlah diri kita. Kau bukan direktur perusahaan, kau bukan polisi, TNI, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Kau adalah seorang laki-laki yang sudah ditolong oleh seorang perempuan. Kau hanyalah seorang perempuan yang sudah dikuatkan oleh seorang laki-laki yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad, saya bisa malam ini ngobrol nyantai ya karena selesai di rumah. Coba kalau di rumah nggak selesai, apa kalau pepes? Kenapa pepes? Dikirimnya WA, anak nangis, pepes. Musuh, kacau, error semua. Maka jangan sungkan untuk mengatakan terima kasih wahai istriku, buah hati belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, maka tak pernah tidur tak lagi. Kira-kira ibu kalau suaminya ngomong begitu senang atau enggak senang? Hatinya berbunga-bunga atau tidak? So sweet my honey. Saya cemas juga saya ini, jangan-jangan orang lain nanti datang ke beliau ditanyanya Ustazah Fatimah, Ustaz Somad ada ngomong begitu? Enggak ada katanya. Saudara lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-6. Apa tujuan Allah mempertemukan ini? Tidak ada yang diciptakan Allah ini abasa, sia-sia. Semuanya pasti ada tujuannya. Tidak ada yang diciptakan Allah ini tanpa makna. Ada tujuannya. Tujuan Allah mempertemukan ibu dengan bapak, Bu Ajak dengan Pak Haji. Tujuannya
supaya bisa beramal soleh. Beramal soleh. Beramal soleh itu Pak Ustaz, sholat ya bisa, puasa bisa, haji bisa. Tapi beramal soleh, menyempurnakan keimanan hanya dengan menikah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya perempuan, kalau dia belum menikah, imannya masih setengah. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau belum menikah, imannya masih setengah. Lalu menyempurnakannya dengan menikah. Yang sudah menikah, alhamdulillah. Yang belum menikah, insya Allah. Yang gak ada niat menikah, inna. Menyempurnakan setengah iman. Makanya seorang anak yang ibunya meninggal, bapaknya tinggal sendirian, jangan kau hanya berkata, Papa kalau mau ke Surabaya, ke rumah kakak. Papa kalau mau ke Makassar, ke rumah kakak. Papa kalau mau ke Medan, ke rumah abang. Jangan susah-susah. Kata bapaknya, kau yang kau pikirkan kemana aku terbang, kemana aku hinggap, gak kau pikirkan. Menenangkan hati, menenangkan jiwa. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, ya, kalau kami minta bekal apa yang paling hebat? 3. Qalban syakira, hati yang bersyukur. Lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Wa zaujatan sholihah, istri yang sholihah. Tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang menolong kita untuk perkara akhirat. Abang sudah sholat, kain yang kumasukkan ke koper, baju koko kemarin sudah pakai, sudah belum? Sedang di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, slip gaji, STNK, BPKB, surat rumah, akte notaris semua. Ini istri apa security? Ini adalah pengawal syariah untuk menjaga dari pelakor. Kalau ada istri yang begitu disiplinnya, itu hanya ingin menjaga bapak supaya tidak terjadi seperti yang macam-macam di internet. Perempuan dapat video ditendang, istisrah menendang pelakor. Ada nonton video? Kalau nggak ada nanti saya share. 20 video nggak kita cari, ketemu, scroll. Kenapa? Saking banyaknya kehancuran. Gara-gara apa? Gara-gara istri tidak peduli karena menganggap, dia kan sudah dewasa, dia kan sudah sholat, dia kan. Makanya kalau ada istri yang masih mau bertanya, sedang jalan sama siapa? Saya sering kali ketemu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala daerah, TNI, Polri. Setiap ketemu, foto Ustaz, selfie Ustaz. Untuk apa Pak? Lapor rumah. Bahkan sampai 3 kali foto. Untuk apa? Persediaan beberapa hari. Karena kalau saya kirim foto saya sama Ustaz, yang di rumah udah merasa aman Pak Ustaz. Foto, saya izin dulu ke sana dulu ya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan karena dia resek, itu karena dia sayang. Jadi yang keenam adalah bahwa tujuan pernikahan ini supaya kita saling menjaga. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Sholat sendiri bisa nggak? Bisa. Puasa sendiri bisa nggak? Bisa. Zakat sendiri bisa nggak? Bisa. Haji sendiri bisa nggak? Bisa. Punya anak sendiri? Bisa. Emang bisa dikirim pakai Bluetooth? Nggak bisa.
Makanya kata Nabi, tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur. Al-walud artinya subur, nikahi perempuan yang subur. Loh, dari mana kita bisa tahu dia subur? Kenapa bisa dites dulu? Tanya dia anak keberapa. Kalau boleh tahu dalam ta'aruf ini saya nanya ya Pak. Iya, ini anak nomor berapa? Anak pertama tunggal semata wayang. Mohon maaf, saya mau nyari yang subur. Kalau boleh tahu ini anak keberapa? Ini nomor 12. Adiknya 3 lagi. 2 banget. Karena kalau ibunya subur berarti dia juga subur. Kenapa? Karena kata Nabi, inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku adalah umat yang terbanyak. Dan sampai hari ini umat yang paling banyak di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana teorinya Pak Ustaz? Pak Haji, Bu Ajak berdua, sekarang anak cucunya 37 jadi 21, cicitnya 2. Bayangkan cicitnya itu nanti punya cucu. Anak, cucu, cicit, apa lagi setelah cicit? Begitulah sampai hari kiamat. Dan ada seorang penulis Yahudi namanya Bernard Lewis. Cari di internet, Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, Islam akan menguasai Eropa tidak sampai 50 tahun lagi, bukan dengan pedang, bukan dengan bom atom. Islam menguasai Eropa karena populasi pertumbuhan umat Islam yang luar biasa. Orang Barat akan hilang sendiri. Kenapa hilang? Karena 3. Yang pertama, mereka nggak mau nikah, maunya kumpul. Nggak mau nikah. Kalau penikahnya nggak mau punya anak, makanya negara Jerman menyediakan beasiswa sampai S3 gratis bagi yang mau punya anak. Nggak mau punya anak. Yang ketiga, pertama nggak mau nikah, yang kedua nggak mau punya anak, yang ketiga mereka kena LGBT, virus HIV/AIDS, mati dengan sendirinya. Sedangkan umat Islam di kampung nggak ada listrik, makan ikan asin sama kangkung, mati lampu 10. Saya dibawa sama Ustadz Salim naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung saya lihat anak kecil banyak sekali. Saya bilang kok banyak anak kecil di sini Ustadz Salim? Di sini nggak ada TV, nggak ada hiburan, mati lampu. Palestina perang, boom bam boom bam, lahir anak. Pertumbuhan angka kelahiran di Palestina lebih banyak daripada di Eropa, negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka 3 nggak mau nikah, nggak mau punya anak, kena L, lesbi, G, gay, B, biseksual, T, transgender. Sedangkan umat Islam banyak anak, banyak rezeki. Begitulah Islam mengajarkan. Dulu kita diajarkan jangan banyak-banyak anak karena kita kekurangan pangan. KB, keluarga berencana. Ternyata sekarang Indonesia kekurangan orang. RRC, Republik Rakyat Cina, penduduknya 1,5 miliar. India, penduduknya di atas 1 miliar. Kita masih 285 juta. Masih sedikit. Insya Allah akan bertambah. Bapak siap gas? Kalau Bapak tidak mau, anak-anak Bapak sampaikan pesan. Kau mesti banyak karena Nabi begitu senang. Pak Ustadz,
saya siap, cuman mesinnya nggak siap. Yang diteruskan. Marah mereka. Berikutnya yang ketujuh, bahwa hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu itu bukan sampai mati, bukan. Karena setelah mati masih ada waktu di alam kubur. Setelah di alam kubur masih ada waktu di alam akhirat. Maksud sampai akhir waktu adalah sampai ke surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya sampai akhir waktu yang terakhir yang ketujuh, sampai ke surga nanti bersama Rasulullah SAW. Ustaz, ya. Jadi nanti kita ini sampai di surga masih ketemu dengan istri ini, Pak. Masih. Sedang di dunia aja nggak tahan kok. Apa yang membuat Bapak nggak tahan? Ya, apa yang mau dijelaskan Pak Ustaz? Nggak rasional Pak Ustaz. Insya Allah sampai ke surga. Ada orang Sulawesi, Pulau Sulawesi. Seandainya, dan insya Allah beliau orang baik, beliau akan masuk surga insya Allah. Namanya Bapak Burhanuddin Yusuf Habib. Seandainya dia masuk ke dalam surga, lalu malaikat menawarkan dia dua, kau mau bidadari atau Ainun? Kira-kira Pak B.J. Habibie milih siapa? Yang jomblo. Ainun, kota cinta. Kita kalau mau masuk ke kota Parepare, kota cinta, Ainun. Perempuan ditawarkan untuk hampir maaf buka pakaian. Begitu kuatnya B.J. Habibie. IQ-nya mengalahkan orang Jerman. Ahli keretakan pesawat. Pesawat itu menggelegar di atas bisa retak. Beliaulah yang punya teori bisa pesawat itu tidak retak. Tapi begitu Ibu Ainun meninggal, hatinya, pikirannya retak. Sampai dia disuruh menulis dan dia berziarah setiap hari. Tapi jangan gara-gara ini nanti Ibu pulang lalu ngetes suami. Kalau nanti meninggal, kok pilih aku atau pilih aku? Jangan posisikan kami pada pilihan yang sulit. Kakak, iya. Kakak pilih aku atau bidadari? Aku pilih kamu sayang. Bohong kau kan? Bohong kan? Payah laki-laki kan. Laki-laki itu dia nggak mau ribet sebetulnya. Makanya dia mau cepat. Kau mau makan mie atau makan nasi goreng? Ya apa yang mudah bagimu aja lah. Ya kan kau nggak punya pendirian kan? Nasi goreng apa mie? Ya udah mie aja. Tadi kau mau nasi goreng, sekarang kau bilang mie. Ya udahlah nasi goreng aja. Tadi mie, sekarang nasi goreng. Itu maka laki-laki ini banyak mati mendadak. Jadi tolong jangan posisikan dia di posisi yang sulit. Dia memang nggak mengandung, dia memang nggak menyusui, tapi dia memikirkan. Kemarin malam saya di Jakarta nunggu pesawat sampai jam 2 baru kita berangkat ke Kendari. Sebelum nunggu pesawat ketemu dengan pengusaha yang malam Idul Fitri dia keliling ngasih uang 200.000 ke penarik becak. Bapak nggak pulang. Kata penarik becak, dia duduk di atas becaknya malam takbiran. Allahu Akbar Allah. Bapak nggak pulang? Enggak. Kenapa? Istri di rumah sedang nunggu mau masak apa. Lebih baik di sini daripada pulang. Jadi laki-laki itu berat. Makanya banyak laki-laki yang sekarang ini nggak kuat jadi laki-laki. Itulah melambai mereka. Laki itu berat. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan Allah punya anak, tiga-tiganya laki-laki. Saya harus melatih mereka.
Ambil. Jadi saya mesti memposisikan diri sebagai juru bicara laki-laki yang teranyam. Tapi saya juga punya jamaah perempuan. Perempuan juga jangan dizolimi, jangan disakiti. Karena perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung-junjung, tapi diciptakan dari tulang rusuk untuk bisa berjalan bergandeng bersama. Kok lihat setiap kita pergi ke rumah makan kok selalu pesan sup rusuk aja. Kenapa kau siap pesan makanan sup rusuk? Aku ingin mencari tulang rusukku yang dulu. Abang orang apa, Bang? Aku orang Jawa. Abang kan orang Makassar, abang kan orang Sulawesi. Ya, aku orang Jawa. Maksudnya, aku adalah jawaban istiqoroh Islam. Tadi saya mulai ngomong jam 8.15. Sekarang jam 9:10. Jadi di mana-mana saya ngomong itu 60 menit, kecuali di Marriage Live Series ini sebetulnya udah lewat. Kemudian ada tanya jawab dan lain sebagainya. Keceplosan saya ngomong, udah korupsi waktu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan selang yang satu. 7 poin, bisa diingat? Saya yakin nggak bisa. Tapi bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Baiklah, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya kan? Saya tidak dapatkan ya. Tadi kenapa